Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Politik Internasional kelas C akan menjelaskan tentang merkantilisme. Berikut ini adalah nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Reza Hashim Zakariansyah, NPM 2004401075. Yang kedua ada Maulana Muhammad Dafa, NPM 2004401019. Yang ketiga ada Seven Rehan Jeremia Sihaan, NPM 200440101060. Yang keempat ada Sandy Reski Adivitara, NPM 200440101138. Dan yang terakhir ada Kelvin Al-Hafiz Nasution, NPM 1704401051. Halo semua, di konten kali ini akan membawakan materi merkantilisme dalam ekonomi politik internasional. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Reza Hashim Zakariansyah, yang kedua ada Maulana Muhammad Dafa, yang ketiga Stephen Rehan Jeremia Sihaan, yang keempat Sandy Rizky Adivitara, dan yang kelima ada Kelvin Al-Hafiz Nasution. Nah, sebelum memasuki materi merkantilisme itu sendiri, kita harus mengetahui apa sih merkantilisme itu. Merkantilisme merupakan sebuah teori di mana pemerintah, dalam hal ini negara, berupaya mengatur ekonomi dan perdagangan untuk mempromosikan industri dalam negeri. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator merkantilisme. Di dalam indikator merkantilisme ini terdapat 3 poin. Yang pertama, practice of statement. Yang kedua, doctrine of state building. Yang terakhir, politic of economy. Practice of statement, praktek ekonomi yang diperankan negarawan. Jadi yang mempraktekkan adalah negarawan. Dalam hal ini, politik menjadi hal utama dibandingkan ekonomi, karena yang mempraktekkan adalah para negarawan. Tentunya para negarawan akan memiliki sudut pandang yang condong ke arah politik daripada ekonomi. Yang kedua ada doctrine of state of building. Doktrin state of building atau yang disebut dengan doktrin pembangunan negara, di mana market pasar harus menjadi pendukung dari negara tersebut dalam mengejar state interest. Karena yang melaksanakan negarawan atau orang-orang yang ada dalam pemerintahan, maka yang digunakan adalah state of building, di mana pasar itu akan selalu sesuai terhadap kepentingan negara. Faktor-faktor politik itu harus menentukan hubungan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Dan yang terakhir ada politic of economy. Dalam merkantilisme, politik lebih prioritas daripada ekonomi. Hal ini melihat bagaimana distribusi kekuasaan politik atau politik power akan berdampak pada hubungan ekonomi secara internasional. Jadi suatu negara memiliki hubungan politik dengan negara lain, maka kita dapat melihat dari dampak hubungan ekonomi tersebut dengan negara lain. Merkantilis dibagi menjadi 2 jenis, yakni merkantilis benign atau merkantilis lunak dan merkantilis malevolent atau merkantilis yang bersifat keras. Dalam hal ini kita membahas merkantilis lunak dulu ya. Merkantilis lunak jadi cara merkantilis yang menggunakan ekonomi interest yang minim. Cara survive-nya dengan memakai ekonomi dan keamanan nasional interest yang minim juga. Di sini, merkantilis lunak memandang ekonomi interest menjadi hal yang tidak penting, sehingga mereka lebih memilih untuk memakai kebijakan memproteksi diri. Lalu kita beralih ke ekonomi merkantilis malevolent. Nah, ekonomi merkantilis malevolent merupakan ekonomi merkantilis yang keras. Mereka mementingkan ekonomi interest yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa jika ingin membangun kekuatan, maka diperlukan kekuatan ekonomi yang besar. Jadi, menurut pandangan mereka, jika ingin survive, maka harus membangun sesuatu kekuatan, baik itu dalam ekonomi maupun kekuatan militer. Nah, dengan hal ini agar mereka bisa survive, maka
ditemukanlah sebuah cara, yakni cara imperialis yang mereka pakai di waktu itu. Kelompok kami menganalisa perspektif merkantilisme pada produk baja dari negara-negara yang mengekspor dan dikenakan bea masuk anti-dumping oleh Indonesia. Kelompok kami berpendapat bahwa kebijakan anti-dumping ini yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia ini dapat ditinjau menggunakan perspektif merkantilisme. Beberapa ciri dari merkantilisme berhubungan dengan studi kasus yang kami angkat, yaitu yang pertama, peningkatan ekspor dengan cara meningkatkan dan menggunakan produk industri dalam negeri. Yang kedua, menerapkan bea masuk yang tinggi yang berfungsi untuk mencegah masuknya barang ekspor dari negara lain secara masif. Studi kasus yang kami angkat yaitu kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendamping bea masuk baja yang diekspor oleh beberapa negara. Seperti ciri merkantilisme yang pertama, di mana pemerintah Indonesia menerapkan bea masuk anti-dumping dengan harapan industri dalam negeri Indonesia seperti PT Krakatau Steel, PT Beton Jaya Manunggal, PT Gunung Raja Paksi, dan perusahaan-perusahaan dalam negeri lainnya mampu memenuhi kebutuhan baja Indonesia, mampu secara mandiri untuk mengeksplorasi daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan baja dengan jumlah produksi yang masif, serta mampu menguasai pangsa pasar lokal di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi dan industri dan masifnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Indonesia akan membutuhkan ketersediaan jumlah bahan baku yang seperti baja dalam jumlah yang sangat besar. Pemerintah Indonesia juga berharap industri dalam negeri mampu bersuasembada baja dan industri dalam negeri mampu untuk bersaing dengan industri yang ada di negara lain. Indonesia menerapkan bea masuk anti-dumping yang tinggi terhadap produksi baja luar negeri dikarenakan produk tersebut mempunyai dampak negatif pada pasar dalam negeri sehingga mengakibatkan kerugian bagi industri dalam